Halo, apa kabar? Semoga Anda tetap sehat, semangat ya di akhir pekan ini di hari Ahad tanggal 22 Desember 2024 menjelang akhir tahun. Nah, saya ajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky. Ini Bung Rocky soal polemik pemberedelan pameran pelukis Yos Suprapto ya di Galeri Nasional ini terus berlanjut Bung Rocky. Nah, publik itu terkejut dengan komentar Menteri Kebudayaan yang menilai lukisan Yos itu vulgar karena menampilkan seorang raja Jawa yang dia sebut sedang bersenggama. Apakah Anda sepakat dengan soal ini, Bung Rocky? Pada akhirnya kita mesti putuskan apakah peristiwa pemberedelan yang memang kendalikan oleh semacam kekuasaan yang anti kritik itu harus kita terima sebagai sekedar fakta prosedur antara kurator dan senimannya, atau memang sebetulnya kita mesti perluas tafsir kita terhadap pelarangan itu. Saya mendengar keterangan dari Pak Menteri Kebudayaan, Saudara Fadlizon, yang menganggap bahwa ya kita menghargai kebebasan berekspresi, tetapi ada batasnya, yaitu jangan sampai ekspresi orang lain juga itu atau menyentuh hal-hal yang sifatnya sara. Dengan sekedar mengambil potongan gambar tutup kepala yang dianggap mewakili satu etnis tertentu, saya kira ini sangat dangkal dan kita mesti persoalkan ini, percakapkan ini di dalam wilayah akademis, karena seniman itu dia mengendapkan seluruh peristiwa dan memunculkan kembali peristiwa itu sebagai tafsir dalam bentuk lukisan dalam hal ini. Jadi kalau kita bayangkan misalnya di dalam seri lukisan itu ada semacam elemen kekuasaan yang disublimasikan melalui gambar-gambar yang satiris tadi itu, atau yang mungkin dianggap oleh Pak Fadlizon sebagai kitsch, sesuatu yang sampah itu, sesuatu yang vulgar itu. Padahal justru dalam kevulgaran itu kita dalami meaningsnya apa itu. Kan kita hendak mengekspresikan sesuatu justru dengan memanfaatkan hal yang disebut kitsch, yang sebetulnya yang ditaruh di situ bukan peralatan teknis untuk mempersoalkan kekuasaan, tapi pendalaman filosofis tentang makna kekuasaan. Jadi di situ ada persetubuhan dan bisa kita tafsirkan bahwa kadangkala dalam tradisi kekuasaan harus ada persetubuhan untuk memperoleh kekuatan adi kodrat. Itu bukan vulgar, itu ada fakta dalam peradaban manusia, apalagi peradaban yang disebut oleh Fadlizon itu Jawa tuh. Jadi kemampuan kita untuk menafsirkan juga harus mampu untuk diucapkanlah dengan kapasitas intelektual. Bagaimanapun Saudara Fadlizon adalah Menteri Kebudayaan yang saya tahu, dia teman saya, yang satu dia belajar tentang semiotic condition of thought, dia belajar tentang hermeneutic of suspicion, kan mestinya itu yang diucapkan oleh Pak Fadlizon. Kalau birokrat ya bolehlah pakai istilah-istilah tadi, nanti mengganggu ketertiban, nanti menyebabkan soal-soal sara. Jadi saya kira Fadlizon harus ulangi keterangannya di depan publik dengan kapasitas dia sebagai Menteri Kebudayaan, bukan sebagai Menteri bidang keamanan nasional itu. Kalau yang komentar pejabat atau menteri lain, ya bukan Fadlizon, maksudnya kita anggap biasa saja ya, karena Fadlizon ini sohib kita ini yang selama ini kita kenal sangat memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kebudayaan. Mengapa cara dia menafsirkan ini sangat linier dan khas retorika seorang pejabat, seorang birokrat gitu. Oke, bagaimana kalau saya bikin tafsir sebaliknya misalnya? Buat difigurisasi tentang persetubuhan sesama jenis itu yang saya tafsirkan dalam gambar yang di-upload di media sosial. Itu ada anak-anak yang dibawa warna biru itu berteriak, dan di samping kiri itu ada sejumlah perempuan yang justru melakukan perlawanan terhadap tertindih oleh kekuasaan yang sedang bersetubuh. Bagaimana kalau kita tafsirkan itu adalah semacam persetubuhan antara kapital dan kekuasaan yang menyebabkan yang disebut sebagai pangan itu jadi permainan aja antara modal dan kepentingan kekuasaan, sehingga perempuan-perempuan yang mewakili ibu-ibu itu merasa bahwa semua hal yang dijanjikan dalam
bentuk ketahanan pangan itu hanya sekedar upaya untuk menutupi eksploitasi terhadap bumi itu. Bukankah perempuan adalah bagian integral dari ibu bumi yang harusnya protes terhadap kong-kali-kong antara kuasa dan modal, dan anak-anak yang menderita karena tidak mungkin memperoleh secara masuk akal harapan terhadap masa depan karena pengendalian pangan oleh sekelompok orang. Kan itu juga tafsir yang harusnya kita buat tuh. Dan Saudara Fadlizon saya kira terlatih untuk memberi tafsir semacam itu tuh. Jadi sebaiknya soal-soal semacam itu diterangkan dalam bentuk peralatan kebudayaan. Menteri Kebudayaan harus punya kapasitas teori kebudayaan untuk menerangkan peristiwa kebudayaan. Kan itu yang kita sebutkan sebagai kapasitas seorang menteri menduduki jabatan dengan kemampuan yang diinginkan oleh publik untuk menerangkan. Jadi Pak Fadlizon harusnya menerangkan fungsi estetik di dalam kesenian dan biarkan menteri yang lain yang menerangkan soal gangguan keamanan segala macam tuh. Saya kira di situ kelirunya Saudara Fadlizon, itu dia mengambil alih isu yang sifatnya keamanan, isu yang sifatnya gangguan ketertiban, kalau memang isu itu ada, dan menerangkan itu sebagai di dalam dimensi yang mendua tuh, diplomatis. Iya boleh ekspresi bebas, tetapi kan harus begini. Nah prasyarat begini itu yang justru membatalkan substansi dari ekspresi bebas. Jadi saya kira Pak Fadlizon boleh ada di dalam birokrasi, tetapi wilayah kebudayaan itu tidak boleh dinarasikan melalui grammar kekuasaan, melalui grammar politik, melalui grammar keamanan nasional. Kan itu intinya. Jadi saya kira masih ada waktu pada Pak Fadlizon untuk menerangkan kembali apa yang dia maksud dengan semacam ketidakjelasan posisi sebagai Menteri Kebudayaan. Jadi bagaimana kita harus menyikapi polemik ini, Bung Rocky? Karena kurator Pak Menteri Fadlizon itu punya argumen, begitu juga dengan sang pelukisnya juga punya argumen. Dan ini ya kita udah tahu nasibnya, akhirnya ini ya batal lah pameran lukisan ini. Kita tunggulah ya ada galeri lain yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah yang bukan berani aja, sebenarnya nggak perlu ada yang ditakut, ini maulah memamerkan, memajang lukisan-lukisan Jos Suprapto ini. Tentu ada hak dari kurator untuk menerangkan, ada hak dari seniman untuk menjelaskan, dan ada hak dari Menteri Kebudayaan untuk memberi semacam konferensi PR. Tapi ada hak juga, dan ini yang terutama, kaum akademisi menilai peristiwa itu. Ada hak dari para budayawan, mereka yang belajar filsafat, mereka yang tahu tentang human rights, mempersoalkan peristiwa itu. Dan itu ada pemberedelan sebetulnya kan, bukan dalam pengertian teknis, tapi dalam pengertian etis tuh. Kapasitas berpikir manusia itu harusnya melampaui kapasitas kepungan birokrasi terhadap karya-karya seni. Kan kita mau lihat bagaimana negara mengendalikan kebudayaan, lalu terjadi apa yang disebut oleh Jürgen Habermas misalnya, kolonisasi dunia kehidupan, colonization of the life world, upaya birokrasi negara itu untuk menyelundupkan kepentingan pengamanan, stabilitas, hegemoni, sehingga kreativitas di wilayah kebudayaan itu hilang. Kan itu yang kita pelajari di dalam filsafat estetik misalnya, atau filsafat kebudayaan. Jadi kita mesti berhadapan akhirnya dengan birokrasi itu. Nah bahayanya kalau kebudayaan akhirnya hanya tergantung pada birokrasi atau mengalami birokratisasi itu. Jadi pikiran, kreativitas, imajinasi yang mengalami birokratisasi, dia akan masuk atau menyebabkan percakapan itu menjadi substansialisme itu. Bukan substantif tapi substansialisme, artinya dibekukan sekedar sebagai substansi itu yang tidak bergerak. Padahal substansi itu selalu menghidupkan pikiran. Sesuatu yang kita cari secara substantif justru karena ada dialektika di dalam kehidupan masyarakat, di dalam penyelenggaraan kebebasan berekspresi. Jadi kelihatannya Menteri Kebudayaan itu ragu untuk memberi sinyal bahwa saya Menteri Kebudayaan, saya pro pada kebudayaan, bukan saya Menteri Kebudayaan lalu saya mulai mengendalikan kebudayaan. Itu sebetulnya teguran etis pada Pak Fadlizon, atau sebetulnya itu teguran akademis, karena sayang sekali bahwa ada kemampuan Fadlizon untuk
menerangkan kedudukan seni dalam peradaban manusia, tapi dia seolah-olah dibayang-bayangi oleh ketakutan diri dia sendiri untuk mengucapkan kalimat yang seharusnya bebas dia ucapkan sebagai menteri kebudayaan. Lain kalau dia menteri hukum atau menteri keamanan politik segala macam, itu urusan narasinya pasti beda. Tetapi sekali lagi, Fadlizon adalah menteri kebudayaan. Di dalam urusan kebudayaan, status pertama dari menteri adalah pro pada ekspresi bebas. Itu dasarnya tuh. Bahwa birokrasi nanti akan tegur dia, itu soal berikutnya. Tetapi dari situ kita percaya bahwa kabinet Pak Prabowo harusnya diisi oleh orang-orang yang bisa memisahkan antara wilayah ketertiban umum dan wilayah kebebasan ekspresi. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi saya ingin supaya Pak Fadlizon datang ke dalam komunitas akademis, komunitas seni, dan berbicara sebagai seorang yang paham tentang the thing called culture. Setahu saya Anda ini kan sangat dekat ya dengan Fadlizon ya. Tapi dalam soal ini kelihatannya Anda siap bertengkar ya. Enggak bertengkar lah, maksud saya berdebat ya dengan Fadlizon ya, berkaitan dengan polemik pelarangan lukisan dari Jos Suprapto ini. Oh ya, saya sengaja mengambil posisi berselisih dengan saudara Fadlizon justru karena saya kenal baik dia tuh sebagai teman bertengkar saya, teman berfilsafat, teman berdialektika tuh. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau konsekuensi ini diteruskan, artinya keterangan-keterangan birokratis dari Menteri Kebudayaan jadi pakem untuk menilai peristiwa kebudayaan, maka kita akan mengalami ketertinggalan kebudayaan tuh. Kita akhirnya takut untuk berekspresi, kita gugup dan gagap untuk berimajinasi tuh. Dan itu akan membatalkan kemampuan kita untuk menghidupkan harapan bahwa Indonesia adalah semacam kampus kebudayaan dunia. Kan itu masalahnya kan. Kalau saya berkunjung dan bercakap-cakap dengan saudara Fadlizon, itu seluruh artefak dan heritage dunia itu ada di perpustakaannya, ada di galerinya kan. Jadi kita mau lihat Fadlizon tumbuh sebagai seorang intelektual di tengah-tengah tekanan birokrasi, itu intinya kan. Kan kemandiriannya mesti ada di situ. Kan tetap ada backup akademis dalam kedudukan dia sebagai Menteri Kebudayaan. Kita lihat bahwa Pak Fadlizon diminta jadi Menteri Kebudayaan oleh Pak Prabowo justru karena kapasitas intelektual dia, bukan karena kapasitas birokrasi dia atau karena dia politisi, tapi karena saya anggap bahwa Fadlizon memang tepat ada di situ karena dia dibekali oleh lingkungan, oleh ekologi yang paham tentang fungsi kebudayaan untuk menghasilkan peradaban. Fungsi peradaban untuk memungkinkan Indonesia dihitung di dalam pertandingan sebut aja upaya untuk memperoleh Nobel kebudayaan, kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi dalam tema persahabatan ini saya ingin Fadlizon tunjukkan kembali semacam satu positioning yang memungkinkan orang melihat bahwa kebudayaan tidak akan dibirokratisasi, tidak akan ditafsirkan sebagai soal buruk secara politik, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang namanya Fadlizon. Yang lain mungkin bisa, tapi saya nggak kenal mereka. Jadi saya tuntut saudara Fadlizon, ini tuntutan bukan tuntutan, saya nggak akan mewakili publik, tapi tuntutan yang kita sebut tuntutan etis, tuntutan akademis, tuntutan sebut aja tuntutan dari satu perspektif yang memungkinkan kita menghidupkan kebudayaan. Kira-kira itu maksudnya. Jadi sekali lagi salam buat Pak Menteri, dan tetap satu komunitas yang kita sebut sebagai the community of thought yang menginginkan Indonesia yang argumentatif itu menunggu keterangan akademis, keterangan kultural, dan bukan keterangan politis dari seorang Menteri Kebudayaan. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.